Halo, balik lagi dengan edukator milenial. Milenial ini merupakan kata yang sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari, apalagi di dunia media sosial. Sebenarnya siapa sih milenial itu? Oke, di sini kita lihat ada generasi baby boomer, generasi X, generasi Y, generasi Z, dan generasi Alpha. Lantas siapa yang disebut sebagai generasi milenial? Coba kita bahas satu persatu, mulai dari generasi baby boomer. Baby boomer itu adalah orang-orang yang lahir rentang waktu 1946 sampai dengan 1964. Baby boomer itu adalah orang-orang yang lahir dan tumbuh di zaman jauh sebelum teknologi itu berkembang pesat. Dari thebalancecareer.com, generasi yang dikatakan orientasi pada pencapaian, dedikasi, dan fokus pada karirnya itu tinggi. Mereka juga disebut sebagai generasi yang gila kerja. Tidak suka dikritik, tapi memang etos kerjanya sangat tinggi untuk membahagiakan dan memenuhi kebutuhan dari keluarga. Biasanya memang generasi baby boomer ini memiliki sifat yang mandiri, curiosity-nya tinggi, dan optimis terhadap apa yang mereka lakukan. Kemudian setelahnya ada generasi X, yaitu generasi yang lahir antara 1956 sampai dengan 1980 atau 1965 sampai dengan 1979. Ya, kurang lebih berada di range tahun-tahun itu. Jadi kalau generasi X ini merupakan generasi yang merasa sendirian. Kenapa demikian? Karena ini adalah anak dari generasi baby boomer, yang artinya orang tua mereka, orang tua dari generasi X ini memang workaholic, suka bekerja. Mereka ditinggal sendiri, orang tuanya itu sibuk. Makanya generasi X ini suka mencari alternatif baru atau pekerjaan baru di luar dari pekerjaan formal. Gunanya apa? Untuk mengisi waktu mereka. And then ada generasi Y. Generasi Y itu generasi yang lahir antara 1981 sampai dengan 1994 atau 1980 sampai dengan 2000. Nah, generasi Y ini adalah generasi milenial. Jadi kalau misalnya ingin menggunakan kata milenial, itu artinya yang lahirnya pada range waktu dan tahun-tahun tersebut itu adalah generasi milenial. Seperti apa sih sebenarnya generasi milenial atau generasi Y ini? Yaitu generasi yang suka hidup dengan seimbang. Mereka memang pekerja keras, tapi juga harus ada me time-nya. Harus ada waktu untuk menikmati waktu mereka. Generasi Y ini juga cenderung lebih fleksibel, lebih menerima kritik dan saran dari orang lain dibandingkan dengan generasi sebelumnya, apalagi baby boomer yang sangat kaku dan tidak bisa menerima kritik dari orang lain. Mostly seperti itu. Mereka gairah kerjanya juga tinggi, suka bekerja ya, dan juga suka berpetualang. Pertumbuhan di generasi ini juga dipengaruhi oleh perkembangan teknologi, karena sejak era tahun itu teknologi sudah berkembang pesat, sudah ada smartphone, gadget, media sosial, internet, dan lain-lain yang membuat mereka hidup juga menggunakan teknologi-teknologi tersebut. Ada yang mengatakan generasi Y ini merupakan generasi awal mula berkembang pesatnya teknologi. Kemudian generasi Z. Generasi Z ini merupakan generasi yang lahir antara tahun 1995 sampai dengan 2010 atau 2000 sampai dengan 2010. Generasi ini disebut juga sebagai I generation atau tech generation, generasi internet atau generasi teknologi. Kenapa? Pada generasi ini perkembangan teknologi semakin berkembang pesat dan hampir seluruh aktivitas atau kegiatan manusia itu sudah dipengaruhi oleh adanya teknologi atau internet. Gadget, teknologi, media sosial menjadi makanan sehari-hari anak-anak pada generasi ini. Sehingga mereka sejak bangun tidur sampai dengan ingin tidur tidak bisa terlepas dari gadget mereka atau dunia virtual mereka. Dan ini menjadi concern besar karena anak-anak di generasi ini sangat minim akan yang namanya simpati dan empati. Kemudian ada generasi Alpha. Generasi Alpha itu generasi yang lahir antara tahun 2011 sampai dengan 2024 atau
anak-anak yang lahir lebih dari tahun 2010. Generasi ini bahkan sejak mereka dalam kandungan sudah terbiasa dengan yang namanya teknologi. Apalagi kalau orang tua mereka, ibu mereka itu tidak bisa lepas atau addicted terhadap teknologi. Jadi sejak usia sangat dini mereka sudah terbiasa dengan yang namanya internet ataupun gadget dan teknologi. Tapi itu tergantung dari kebijakan orang tua dalam rumah atau lingkungan mereka. Pembiasaan gadget pada anak-anak mereka itu dibatasinya seberapa besar ataupun diizinkan untuk menggunakan gadget itu pada usia-usia berapa itu sangat relatif dan tergantung dari kebijakan orang tua masing-masing. Namun pada generasi ini memang tak bisa dipungkiri bahwa anak-anak sejak kecil itu pertumbuhannya sudah sangat jauh ya dibandingkan dengan generasi sebelumnya. Mereka sudah dengan sangat mudah memahami cara untuk menggunakan teknologi. Mereka sudah paham untuk mencari informasi, dan pada era-era ini, generasi ini, informasi itu sangat mudah sekali diakses dan didapatkan. Ini bisa menjadi plus dan minus. Kenapa? Plusnya ya karena internet, teknologi, gadget semua sangat mempermudah aktivitas manusia. Tapi di sisi negatifnya, jika tidak diseimbangkan dan dikontrol, anak usia dini itu belum tahu mana yang baik untuk diakses, mana yang kurang baik atau tidak boleh untuk diakses pada usia-usia tertentu. Kalau tidak ada campur tangan atau intervensi dari orang tua atau orang yang lebih dewasa dibanding ia untuk memilah-milih program atau akses mana yang boleh dan yang tidak boleh, wah, moral bangsa mungkin akan menjadi sangat-sangat lebih dikhawatirkan dibandingkan dengan kekhawatiran-kekhawatiran yang ada sebelumnya. Maka sangat diharapkan memang intervensi dari orang yang lebih dewasa untuk mengawasi anak-anak yang masih usia dini dalam mengakses teknologi. Menurut Business Insider mengatakan di generasi Alpha ini situasi ketergantungan teknologi membuat generasi ini paling transformatif dibandingkan dengan generasi-generasi sebelumnya. Ada sumber lain yang mengatakan bahwa setelah generasi Alpha itu adalah generasi Charlie. Generasi Charlie atau generasi C merupakan generasi kelahiran COVID-19. C itu diinisiasi pengganti COVID-19. Ada yang mengatakan demikian, yaitu generasi yang lahir pada tahun 2020 sampai dengan 2030. Sekian yang dapat saya sampaikan. Jika memang kalian ingin mencari referensi dari sumber lain, sangat-sangat disarankan dan itu akan menambah pengetahuan dan wawasan kita. Jikapun ingin berdiskusi atau menyampaikan pertanyaan, silahkan sampaikan di kolom komentar dengan cara yang beretika. Sekian dari saya, semoga bermanfaat and see ya.